ketika saya melihat mama saya menangis karena adik saya harus menegang nyawanya dalam pangkuan ibu, dalam pelukan ibu. Saya ini berasal dari sebuah keluarga yang bukan keluarga yang mapan, keluarga yang prasejahtera. Tapi dari kecil saya itu sudah bercita-cita ingin tarik itu kapal, bawa ke Jakarta. Oh, tidak mungkin katanya. Kenapa tidak mungkin? Kalau 70-80 tahun yang lalu ada rice cooker, saya ini tidak hidup. Kenapa? Kenapa? Karena saya hidup dari air didih nasi. Iya, kamu sebentar lagi sembuh. Dan dia sembuh sempurna. Dan mama. Situasi di rumah sakit kapal itu kadang koneksi internet nggak ada. Ya. Jauh dari mana-mana gitu ya. Ya. Satu-satunya hiburan mungkin adalah Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Seperti biasa, di sini adalah tempatnya kita ngobrol sama para tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Dan hari ini kita kebetulan kedatangan seorang tetangga yang benar-benar ceritanya menginspirasi saya banget, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi para tetangga kita. Langsung aja, ini dia Dr. Lee Darmawan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Dr. Lee? Sehat? Kabar senantiasa selalu dan always baik. Yes. Karena kasih Tuhan kita. Amin, Dr. Lee. Dokter, ini dokter tuh benar-benar menginspirasi saya banget sih, Dok. Apa visi hidupnya seorang Dr. Lee, misi hidupnya, dan sampai akhirnya ada 5 rumah sakit apung yang telah dibuat sampai ke pedalaman-pedalaman. Itu benar-benar dedikasi dokter untuk Indonesia, dan memenuhi panggilan dari Tuhan sendiri. Itu benar-benar menginspirasi saya banget sih, Dok. Saya pengen lebih mengenal Dr. Lee secara pribadi. Kalau misalnya boleh, mungkin dari cerita masa kecil dokter aja kali ya. Lebih kita mulai dari awal gitu. Kenapa bisa bercita-cita pengen jadi dokter dan lain-lain, Dok? Iya. Kalau harus bercerita dari masa kecil saya ini berasal dari sebuah keluarga yang bukan keluarga yang mapan, keluarga yang prasejahtera. Tapi dari kecil saya itu sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter ketika saya melihat mama saya menangis karena adik saya harus menegang nyawanya dalam pangkuan ibu, dalam pelukan ibu. Dia diare puluhan kali sehari, perutnya sakit. Perut sakit. Iya, kamu sebentar lagi sembuh. Dan dia sembuh sempurna. Dan mama merasa sangat kehilangan. Beliau sering menangis kalau mengingat anaknya itu. Dan saya berjanji akan menghapus air mata di pipi mama yang mengalir dan menggantikannya dengan air mata kesenangan. Mamaku telah tiada. Aku ingin menghapus air mata di pipi ibu-ibu lainnya dan menggantikannya dengan cucuran air mata kegembiraan. Prinsipnya, kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Siapakah saya ini? Siapakah aku ini? Engkau sayangi, Engkau berkati, dan kasih ini hendaknya kita bagikan juga kepada orang lain. Kita jangan hanya menerima kasih, tapi kita harus juga rela berbagi kasih. Dan itu adalah yang menjadi inspirasi bagi kami, bagi saya. Dan ini tidak omon-omon, ini dipraktekkan dalam sebuah tindakan. Apa gunanya kalau kita hanya berretorika? Kalau orang datang ke kita mengatakan, saya lapar, lalu kita katakan, pergilah, makanlah, maka kamu akan kenyang. Atau orang tanpa pakaian datang kepada kita mengatakan, dingin, sedangkan kita punya
mantol lebih dari satu, Ya. kita katakan pakailah pakaian yang tebal, pakailah mantol yang tebal, maka kamu tidak akan kedinginan lagi. Dari kita diharapkan suatu perbuatan yang nyata, suatu perbuatan yang betul-betul bisa membantu orang lain. Dasarnya sekali lagi kasih, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih itu tanpa syarat dari Tuhan. Dok, dokter April tahun depan nih umur 80, Dok. Betul. Kejadian ketika mama menangisi adik dokter yang meninggal itu ketika dokter umur berapa ya? Adik saya 4 tahun lebih muda dari saya. Oke. Enggak, 2 tahun lebih muda dari 2 saya. tahun lebih muda, oke. Ya. Dan saya melihatnya mama menangis itu bertahun-tahun. Jadi ketika saya beranjak besar pun saya melihat mama menangis. Itu yang menjadi inspirasi bagi saya untuk menghapus air mata di pipi mama saya. Maksudnya ini sudah bertahun-tahun tapi tetap aja dokter ketika ngomongin soal ini masih terbawa emosi juga, Dok. Iya. Masih terbayang oleh saya. Mama saya sekarang sudah almarhum. Masih terbayang oleh saya bagaimana beliau menangis dan menyalahkan dirinya sendiri, tidak sanggup, tidak mampu merawat anak, walaupun itu bukan kesalahan beliau. Ketika dokter bilang hidupnya dalam prasejahtera, dokter sendiri itu besarnya di mana emangnya saat itu? Di Jakarta kah atau di luar Jakarta? Di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Iya. Oke. Dan ayah saat itu? Ayah mana zaman sulit itu punya pekerjaan. Jadi memang lagi susah-susahnya banget. Iya. Sampai ke dokter pun juga nggak bisa gitu saat itu. Akhirnya tidak mampu ya. Tidak mampu. Akhirnya setelah kehilangan satu anggota keluarga, yaitu adiknya Dr. Lee, kapan momen ketika saya harus jadi dokter supaya saya bisa, kalau misalnya ada apa-apa lagi sama keluarga saya bisa menyembuhkan? Saya tidak ingat kapan itu karena sudah lama. Tapi yang jelas saya bertekad untuk menghapus air mata di pipi mama saya dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Dan ada banyak mama-mama yang mengalirkan air mata kepedihan, kesedihan. Ketika saya tidak bisa menghapus air mata di pipi mata saya akan berusaha menghapus air mata di pipi mama-mama yang sekarang menghadapi cobaan hidup yang tidak enteng ini. Dan kita diberi kemampuan untuk itu. Kita harus rela berbagi. Akhirnya ketika Dr. Lee memutuskan untuk menjadi dokter, apa yang terjadi? Gimana caranya seorang anak miskin sampai akhirnya bisa menjadi seorang dokter seperti Dr. Lee sekarang? Secara duniawi tidak mungkin saya ini menjadi seorang dokter. Apalagi menjadi seorang ahli bedah. Dan sekolahnya di Jerman pula. Satu hal yang tidak diketahui orang, setiap pagi jam 6 saya sudah hadir di gereja di misa. Itu bukan seminggu, bukan sebulan, bertahun-tahun. Doa saya tetap yang sama. Bapak, kalau engkau berkenan, jadikanlah aku seorang dokter yang sekolah di Jerman. Itu semua sudah diungkapkan dalam doa saya yang tidak pernah berubah. Dan rupanya Bapak Surgawi bosan mendengar anak merengek. Minta ini, minta yang sama terus-menerus bertahun-tahun. Akhirnya daripada kamu menggangguku, lebih baik ku kabulkan permohonanmu, permintaanmu. Wow, gimana? Awalnya ketika mendapatkan kesempatan untuk menjadi dokter tuh pas kapan, Dok?
Saya sudah lulus SMA beberapa tahun, baru dapat kesempatan untuk berangkat ke Jerman. Sesuai dengan doaku. Mintalah maka kamu akan diberi. Ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Waktu lulus SMA, untuk ke Jerman saat itu juga masih mahal kan, Dok? Oh iya, saya itu dibelikan tiket one way. Saya hampir dipulangkan. Oh. Sampai di Paris, ada pemeriksaan. Waktu itu berlaku kalau keluar negeri harus punya tiket bolak-balik. Betul, Return tiket. Di Paris, saya mau dipulangkan ke Indonesia. Aduh, saya ketakutan setengah mati. Pada saat saya mau digiring kembali ke pesawat, ada seorang petinggi polisinya di sana, seorang wanita, yang bertanya kenapa anak dipulangkan. Dia ini tiketnya cuma one way. Jadi harus pulangkan. Di Paris itu. Yang orang yang berpangkat ini, saya tidak tahu apa pangkatnya, kata, dia kan tujuannya ke Hamburg, Jerman. Itu urusan mereka di sana. Jadi ke Hamburg. Bebaslah saya sampai ke Jerman, ke Hamburg. Oh, wow. Uangnya sendiri dapatnya dari mana untuk pergi ke Jerman untuk beli tiket one way-nya itu? Itu semangat kita kan gotong royong. Oke. Ya. Yang ini membantu sekian. Saweran ini, semuanya. Ya. Oke. Wow. Dan di Jerman sendiri ketika nyampe di Hamburg langsung diterima tuh untuk jadi medical student? Enggak. Belum ada yang terima saya. Malam ini saya sampai, besok pagi saya sudah bekerja. Kerja di rumah jompo. Bukan di rumah sakit, di rumah jompo. Bukan di rumah jompo. Oke. Mereka membutuhkan tenaga. Ya. Jadi mau nggak mau kerja dulu di situ ya untuk menyambung hidup juga di situ. Iya. Dan saya senang kerja di sana. Orang tua itu makanya sedikit banyak sisa makanan. Banyak sisa makanan, iya lumayan ya untuk menghemat ya banget, bener juga. Lalu abis itu ketika udah di situ, kapan akhirnya diterima di as a medical student? Ya itu melalui prosedur belajar bahasa terlebih dahulu. Oke. Termasuk belajar bahasa Latin seperti yang saya katakan tadi. Ya. Lalu mengikuti ujian, selesai diterima di yang namanya student colleague karena ijazah SMA kita tidak diakui di sana, harus disetarakan. Jadilah saya masuk student colleague terlebih dahulu selama 2 semester. Setelah penyetaraan ijazah, baru diterima di Fakultas Kedokteran. Wow. Akhirnya ketika lulus kedokteran, balik ke Indonesia saat itu atau justru pengen di Jerman terlebih dahulu, Dok? Oh, saya pengen jadi dokter spesialis. Oke. Dan saya merampungkan pendidikan saya. Kalau boleh saya ceritakan, saya ini ahli bedah umum, ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Wow. Saya pulang kembali ke Indonesia, yaitu tadi pro ecclesia et patria. Artinya? Demi tanah air dan demi Tuhan. Atau demi Tuhan dan demi tanah air. Ya. Tapi saya penasaran, Dok. Kebanyakan nih ketika orang Indonesia udah ke Jerman misalnya, berapa puluh tahun di Jerman, Dok? Kalau misalnya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun untuk menyelesaikan studinya. Ya, udah bekerja saya juga di sana. Udah bekerja di rumah sakit Jerman juga. Ya. Sudah ada beberapa tahun, hidup nyaman, duitnya euro, kemungkinan besar. Enggak, waktu itu D-Mark. Oh, masih Deutsche Mark. Duitnya Deutsche Mark, dan banyak kalau misalnya anak Indonesia gitu yang udah nyaman di situ, udah nggak mau lagi balik ke Indonesia. Apa yang membuat dokter itu malah kembali dan mendedikasikan diri dokter di Indonesia? Bukan hanya anak Indonesia yang nggak mau pulang,
Di sana banyak dokter-dokter asing, ada orang Turki, atau dari mana-mana lah. Betul. Ya, tapi ya jujur, kasih inilah yang menggerakkan saya dan juga nasionalisme saya. Saya ingin membantu berkiprah di bidang kedokteran. Tidak banyak yang bisa saya lakukan secara individu, tapi saya ingin melihat bahwa kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang lainnya. Dan sekali lagi sumber energinya satu, kasih. Apa yang terjadi pas di Jerman? Udah nikah di Jerman? Saya sudah punya anak di Jerman. Itu kan udah nyaman banget dong. Oh, sudah punya kedudukan yang baik saya di Jerman. Udah nyaman, lebih nyaman lagi gitu. Apa triggernya? Saya masih belum dapat tuh kayaknya. Nah, yang jujur saya katakan, untuk melayani Tuhan kita melalui melayani bangsa dan negara kita. Ini sesuatu yang betul-betul keluar dari lubuk hati saya. Ini adalah suatu kejujuran yang mutlak. Untuk melayani Tuhan saya harus melayaninya melalui negara saya. Melalui pelayanan terhadap bangsa dan negara. Pro ecclesia et patria. Soalnya sebagai seorang dokter, bisa kan melayani Tuhan saya melalui pasien-pasien yang saya rawat di Jerman. Nah, gak perlu balik Indonesia gitu. Itulah yang terpikirkan dulu oleh saya. Dengan melayani pasien-pasien di Jakarta, saya sudah melayani Tuhan saya dan saya sudah melayani negara kita. Tapi saya tuh sering bepergian dan melihat kepedihan daerah-daerah, di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil. Mereka itu adalah ibu-ibu juga yang merasa sedih melihat anaknya boro-boro dapat layanan medis yang adekuat. Makan pun mereka tidak mampu. Bukan salah pemerintah. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan masih banyak ketimpangan. Kennedy berkata, jangan tanya apa yang dapat negara lakukan bagimu, tapi tanya apa yang dapat kamu lakukan bagi negaramu. Oke, sebagai individu, tidak banyak saya lakukan. Saya bersyukur punya teman-teman di Dr. Share yang punya visi yang sama, yang mau ikut membantu. Inilah hasilnya yang kita bisa lihat sekarang. Belum banyak yang dapat kita lakukan. Tapi apa yang kami lakukan, inilah kekuatan kami, dan inilah ketulusan kami, dan inilah kasih yang kami terapkan dalam perbuatan. Bukan hanya omon-omon. Ketika balik ke Indonesia, apa yang... sebelum balik ke Indonesia, berarti Dr. Lee itu sempat bolak-balik ke Indonesia, dari Jerman ke Indonesia, bolak-balik, atau benar-benar udah lama banget di Jerman, akhirnya balik ke Indonesia setelah lama itu dan langsung mendedikasikan diri untuk Indonesia? Saya dalam perjalanan hidup saya itu, dalam perjalanan karier saya, beberapa kali saya pulang ke Indonesia, dan saya bisa merasakan auranya di sini. Dan saya juga bisa melihat ketimpangan yang ada di kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Pemerintah telah melakukan yang terbaik sekuat tenaga. Namun negara kita kenyataan negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Dokter kita masih terlalu sedikit. Dari kita diharapkan kerja aktif yang nyata, turunlah ke lapangan. Waktu pertama kali kepikiran untuk bikin Dr. Share, iya. Boleh diceritain nggak, Dok?
Ya, secara individu tentu kita hanya bisa melakukan sesuatu yang sangat terbatas. Dengan sekelompok orang yang punya visi yang sama, yang punya kerelaan untuk ikut berkorban, kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Belum optimal apa yang kami lakukan, tapi ini adalah apa yang maksimal yang dapat kami berikan. Dan saya merasa beruntung punya orang-orang yang tidak hanya sevisi, tapi juga orang-orang yang mau berkorban. Waktu itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya terbuat rumah sakit apung? Ya, saya melihat kita punya pulau ada belasan ribu, 17.000 lebih pulau. Nggak mungkin di atas setiap pulau kita bikin sebuah rumah sakit. Dan juga tidak perlu di atas tiap pulau kita bikin sebuah rumah sakit. Dan hal yang paling masuk akal adalah bikin sebuah rumah sakit apung di atas kapal. Dan ini inspirasinya juga datang ketika saya melihat saya ada di Melabuh saat tsunami Aceh. Akhir 2004, 26 Desember tsunami Aceh, saya di sana tanggal 2 Januari, jadi selang beberapa hari saya di Melabuh. Itu tempat pertama kali air masuk dan saya bertugas di sana melayani 4 bulan kurang lebih. Di sana saya kebetulan punya kesempatan melihat kapal rumah sakit dari Amerika, Hope namanya. Wah, saya kesengsem lihatnya. Kapalnya besar. Pulang, itu selalu terbayang-bayang oleh saya. Alangkah bahagianya orang-orang itu kalau bisa kita layani dengan kapal. Namun apa daya, keinginan hati memeluk gunung, tapi tangan tak sampai. Tapi untunglah leluhur kita orang yang bijaksana. Mereka berkata, tidak rotan akar pun jadi. Kalau tidak punya kapal yang besar, kapal mini pun oke. Ketika saya membeli kapal yang pertama, Bahenol yang tenggelam itu. Bahenol yang tenggelam. Ya. Bahenol dinamakan karena belakangnya besar. Kapal itu kira-kira 20-an meter. Ya. Orang yang menjualnya dari Sumatera bagian selatan. Ketika saya berkata, ini kapal ini mau dijadikan rumah sakit untuk pelayanan, orangnya langsung diskon 50%. Saya sungkan menawarnya lagi. Turun sendirinya 50%. Saya bilang saya bayar. Luar biasa. Dan sekali lagi, dukungan keluarga itu sangat-sangat menentukan. Istri dan anak-anak saya berkata, kalau papa tidak punya uang, itu kita punya rumah 2, yang satu jual saja. Kita cuma butuh satu rumah untuk tinggal kita. Ya, Napoleon Bonaparte berkata, kalau kita masuk ke medan pertempuran, hendaknya kita masuk dengan pikiran yang jernih. Nah, sudah dapat izin, saya tidak usah pikir lagi apa yang akan saya lakukan. Anak-anak saya berkata, kami tidak mengharapkan warisan dari papa. Papa sudah menyekolahkan kami. Itu adalah modal untuk kehidupan kami di kemudian hari. Jadi keluarga kompak. Saya menjual rumah, itu juga masih kurang. Saya kembali ke Jerman, ada sedikit cadangan devisa di sana, itu saya bawa pulang juga. Jadilah itu kapal rumah sakit apung yang pertama. Si Bahenol. Sayang si Bahenol sudah almarhum. 2021 tenggelam ya?
Wow. Ya, saya tanya ke Syah Bandar di sana, saya mau tarik itu kapal bawa ke Jakarta. Oh, enggak mungkin katanya. Kenapa enggak mungkin? Itu laut dalamnya lebih dari 2000 meter katanya. Tekanan di sana besar sekali, itu kapal sudah compang-camping katanya. Ya ampun. Tinggal sepotong-sepotong kayu barangkali yang akan mengambang. Waduh. Tadinya saya berpikir kapal itu ditarik ke Jakarta, jadikan museum. Iya, iya. Tapi museumnya jadi museum underwater jadinya sekarang. Tapi Dok, sekarang nih selain si Bahenol tadi, si kapal yang udah tenggelam tadi, sudah ada 4 kapal lagi sekarang ini ya? Ini kami bakal tanggal 26 ya, Dok ya. 26 Juli? 26 bulan ini ya. Akan diresmikan kapal itu. Kapal yang terakhir nih? Kapal yang terakhir. Kami dapat dari Bayan Resources. Right. Itu kapal sudah jadi. Sekarang di Semarang, dari Semarang akan dibawa kemari. Nanti tanggal 26. Amazing. Inaugurasinya. Wow. Kapalnya berarti sekarang ditempatkan di mana aja, Dok? Oh, kapal itu yang akan ditempatkan. Kapal itu harus berlayar dari sini ke sana. Oh, tapi kan Indonesia itu gede banget. Maksudnya ada yang di bagian timur, ada yang bagian tengah, ada yang di bagian barat, atau gimana? Di mana ya orang membutuhkan. Di mana dibutuhkan. Sekarang ada kapal di Papua ya, Tuk ya. Kapal satu di Papua. Ini bos yang tahu. Iya, ini bosnya ada di sini, guys. Bosnya Dr. Sher. Ya. Ya. Kalau enggak, saya boleh nggak panggil bosnya aja untuk ngobrol sama kita di sini ya, Dok? Oh, boleh. Saya merasa sangat terbantu ya. Terbantu karena beliau inilah orang yang mengatur. Jadi sekarang kita udah ada Pak Tutuk di sini sebagai Managing Director dari Dr. Share atau Ketua Yayasan untuk Dr. Share itu sendiri gitu. So tadi kan sepertinya dokter nih sempat ketika saya nanyain soal ini kapalnya di mana dan lain-lain, wah kayaknya udah terlalu teknis dan terlalu detail nih. Mendingan Pak Tutuk aja yang jawab gitu kan. Iya. Beliau yang tahu. Iya, ini kenapa selalu ngomong ini bosnya dokter nih? Oh iya, memang iya dong. Ini kan secara hierarkis kepalanya organisasi. Iya. Siapalah saya ini? Founder. Saya ini cuma tukang kompor. Oh gitu. Saya membantu dokter. Oh iya. Sangat merendah. Jadi Pak Tutuk sekarang kalau Dr. Share sendiri itu udah ada di mana aja sekarang ini untuk kapalnya sendiri tadi? Iya, untuk rumah sakit kapal yang dikelola oleh Dr. Share saat ini memang yang beroperasi secara rutin itu 2. Ya, ada satu posisi di Papua sejak akhir tahun 2023 kapal ini memang difokuskan di wilayah Papua. Oke. Terus yang satu saat ini posisinya ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Oke. Terus satu akan berlayar ke wilayah Kalimantan Timur dan masuk Sungai Mahakam. Dan satu lagi akan di-launching tanggal 26 nanti. Ya, itu bakal kemana? Nah untuk kapal yang baru kebetulan akan difokuskan lebih banyak di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi ya. Jadi kedepannya rumah sakit kapal ini akan mengisi satu sama lain. Dalam artian untuk wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia yang memang membutuhkan dukungan ataupun pelayanan kesehatan, nanti akan kita bagi menjadi regional. Right. Jadi ada yang di Kalimantan secara khusus, ada yang mungkin di wilayah Kepulauan Riau, ada yang secara khusus di wilayah Sulawesi dan Kalimantan, dan ada yang di wilayah Maluku. Ini luar biasa banget dok. Bener-bener mungkin daerah-daerah yang miskin dan di situ ada rumah sakit apung sebagai harapan untuk mereka gitu. Seperti tadi dokter bilang menghapus air mata para ibu-ibu yang tadinya putus harapan, menggantinya menjadi air mata sukacita, kegembiraan. Emangnya apa pesan dari almarhum ibu yang sampai membuat dokter itu concern banget dengan daerah-daerah yang miskin di Indonesia? Tadi saya sudah ceritakan adik saya harus meregang nyawanya dalam pangkuan ibu. Ya. Dan itu berbekas. Bertahun-tahun masih
Mama itu menangis kalau memikirkan anaknya. Ya. Dan ketika tahu saya ingin menjadi seorang dokter, beliau berpesan kepada saya, kalau kamu jadi dokter, janganlah kamu pasang tarif yang tinggi. Karena pasienmu akan membayarmu seberapapun, tapi mereka akan pulang ke rumah, dan di rumah mereka akan menangis karena mereka tidak punya uang untuk membeli beras. Wow. Dan ini berbekas ke saya sampai hari ini. Memang orang itu tidak hanya hidup dari beras, nasi, tapi juga dari roti ya. Ataupun kentang. Tapi untuk itu pun mereka tidak punya dana untuk membelinya. Jadi dan itu mungkin yang sekarang ini jadi sebuah slogan. Betul. Di Dr. Share sendiri gitu. Betul. Apa sih slogannya kalau misalnya? Jadi kita punya slogan itu sharing accessible health and care. Ya. Sharing accessible health and care. Oke. Ya, dan memang kita ingin menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi melalui kontribusi dari volunteer ya. Jadi kita Dr. Share itu 80% tenaga atau sumber daya manusianya itu berasal dari para sukarelawan, dari volunteer. Volunteer gratis ini? Gratis. Jadi mulai dari dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan seperti analis lab, terus apoteker, bidan, perawat, itu banyak volunteer di Indonesia yang tergabung di situ. Dan dari Dr. Share sebenarnya hanya memberikan dukungan dalam bentuk biaya perjalanan saja. Nanti begitu sampai ke daerah, ya kalau di daerah terpencil kan otomatis akomodasi terbatas ya. Betul. Jadi mereka akan tinggal hidup di atas kapal. Oh, wow. Jadi kita akan hilang semua sekat-sekat. Oh ini dokter spesialis, ini dokter umum. Oh ini apoteker, ini perawat, itu akan hilang sekatnya. Wow. Kenapa? Karena semua akan tinggal di atas kapal dan untuk melayani. Dan itu semua kemudian menjadi semacam motivasi dan panggilan bagi para volunteer itu untuk selalu kembali lagi ke Dr. Share. Jadi ada beberapa volunteer yang mungkin sudah 5-6 tahun bergabung di Dr. Share, melayani ke daerah-daerah. Dan kita selalu terinspirasi oleh tadi yang disampaikan oleh Papi, oleh Dr. Lee, bahwa ketika kita melayani, ya jangan mengharapkan sesuatu kembali gitu ya. Karena itu adalah panggilan kita. Ketika kita melayani, kita harus melihat bahwa yang kita layani adalah Tuhan kita sendiri. Jangan bilang, saya ini siapa, jangan sombong. Saya kalau ruangan operasi kotor, saya pel. Wow. Ya. Dan itu sudah saya lakukan. Saya tidak berteori. Saya jadi ingat sih, weekend kemarin saya baru ngobrol sama teman saya. Dia tiba-tiba dapat WA atau SMS, saya juga lupa. Tapi ini teman gereja kebetulan, dan dia bilang ada orang mau minjem duit sama dia. Dan biasanya yang kayak gini nih ya apa sih didiemin gitu. Tapi dia benar-benar lumayan desperate. Dia bilang saya benar-benar butuh uang banget karena saya untuk ibu saya dan lain-lain. Ternyata nggak tahu kenapa Tuhan kayak minta dia untuk ya udah datang ke situ untuk melayani si orang tersebut yang minta WA atau minta uang tersebut lah ya. Dia datang dan saya ngelihat matanya dia ketika ngomong sama saya. Dia bilang, saya gak pernah ngelihat Yesus sedemikian rupa. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Saya ngelihat Yesus di diri dia gak punya gigi, udah ompong banget, rambutnya udah berantakan, bau banget karena udah gak mandi berapa minggu, dan sangat
tidak desirable, tapi saya ngelihat Yesus dalam diri dia. Dan saya sedang melayani Tuhan Yesus yang saya sembah. Dia bilang seperti itu. Akhirnya dia ngajak si orang itu untuk ke kamar mandi, dan mandi, dibeliin sabun, dibeliin kos-kosannya juga dibayarin selama berapa minggu. Saya jadi mikir, setiap kali Dr. Lee atau siapapun dokter yang sedang melayani orang yang lagi sakit di timur, mereka sedang melayani Yesus yang ada di orang tersebut gitu. Saya melihatnya seperti itu sih. Iya, itu adalah apa yang kami rasakan juga. Dan itu ngingetin saya banget ya sama ini dari Alkitab di Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Nah, itu tuh, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum, gitu kan. Nah, habis itu raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu sih, banyak banget orang yang mungkin kita anggap hina, kita anggap miskin, kita lupakan, dan kita mikir udahlah nanti akan ada seseorang yang bakal ngurusin dia. Tapi sebenarnya Tuhan justru menunggu kapan kita yang akan bergerak gitu. Itulah Tuhan yang ada di dalam tubuh sosok-sosok orang miskin itu. Betul. Jadi ketika kita melayani orang-orang miskin ini, orang-orang yang kita anggap hina atau mungkin masyarakat menganggap mereka hina, justru kita sedang melayani Tuhan yang sebenarnya yang ada di dalam mereka. Makanya tadi teman saya itu dia sedang melayani Yesus yang bentuknya seperti orang yang giginya ompong, rambutnya berantakan, bau banget, udah lama gak mandi, pakai baju compang-camping, dan gak bisa bayar kos gitu, gak bisa bayar uang untuk dia tinggal gitu. Sebenarnya bakal ditendang dan bakal jadi homeless gitu sih. Jadi dan ini yang Dr. Lee juga lakukan juga. Janganlah kita menganggap kita telah melakukan sesuatu. Nah, kita sudah terlebih dahulu menerima kasih itu. Come on, ya. Nah, siapakah aku ini Tuhan? Saya ini ketika kecil hampir mati. Nggak ada makanan. Saya sejak lahir tidak pernah minum susu. Sampai sekarang saya tidak bisa minum susu. Ibu sakit keras. Saya hidup dari syukur, saya bilang sekarang 70-80 tahun yang lalu belum ada rice cooker. Kalau 70-80 tahun yang lalu ada rice cooker, saya ini tidak hidup. Kenapa? Kenapa? Karena saya hidup dari air didih nasi. Kalau sekarang masak nasi pakai rice cooker, tidak ada tajinnya kan? Iya. Saya hidup dari air tajin itu. Kadang-kadang kakak saya atau mama pergi ke tetangga minta air tajin. Apa artinya? Bertahun-tahun mesti saya mengingat itu sampai akhirnya saya mengerti. Kalau tidak ada air tajin di rumah artinya mereka keluarga tidak masak nasi. Yang besar-besar, papa, mama, kakak-kakak saya harus menahan lapar. Si baby ini harus kasih minum air tajin dari tetangga. Wow. Dan memang kadang Yesus datang itu tidak seperti perkiraan kita gitu ya. Ya. Kami pernah satu kali setiap kali akan pelayanan itu kan ada launching ya. Jadi dibuka oleh bupati gitu ya, ataupun oleh kepala dinas kesehatan. Nah, satu kali di Pulau Larat, sore sesudah dibuka oleh bupati, waktu itu dengan kepala dinas juga, itu langsung ada pasien datang malam, itu sudah kalau nggak salah 40-41 minggu kehamilan.
41 minggu kehamilan. Betul. HB5. Apa artinya? HB darah. Ya, darahnya 5, hemoglobinnya 5. Hemoglobin. Terus kondisinya adalah harus segera dilakukan intervensi. Dan itu sesar. Dan karena jarak ke RSUD itu 5-6 jam dan jalannya nggak bagus, dan keluarga dari pasien itu bilang, kami tidak bisa berangkat ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Jadi kalau bisa kita lakukan di sini gitu. Akhirnya kita intervensi di situ. Jadi secara persiapan mungkin pada saat itu kan orang baru pembukaan ya. Mungkin besok paginya kita baru akan mulai. Tetapi ketika memang dia datang pada hari itu dan dia membutuhkan dukungan pada saat itu, dan kita seperti ya ini memang panggilanmu gitu, siap atau tidak siap gitu. Ya. Akhirnya kita lakukan sesar pada waktu itu. Kemudian ketika kita tahu bahwa sesudah sesar pasti dibutuhkan transfusi darah, kita bawa tim langsung melakukan perjalanan ke Saum lagi, ke RSUD untuk ambil darah dan kembali lagi. Itu 12 jam tuh sendiri tuh. Betul. Untuk memastikan bahwa ketika ibunya sudah dioperasi, langsung bisa mendapatkan tambahan darah. Jadi memang dari sisi kami sendiri, kami melihat bahwa itu adalah berkat ya, karena berapa banyak kesempatan di mana ketika kita melayani dan langsung diberikan kesempatan untuk melakukan sesar, melihat kehidupan baru di dunia. Ya, melahirkan kehidupan baru. Si ibu tersebut benar-benar akhirnya mendapatkan kehidupan baru gitu dari situ. Wow. Janganlah anggap kami ini berkorban, tapi merasa bahagialah, karena bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilihmu. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan Ya. Kapan pula itu? Jadi kalau misalnya bukan berkorban, itu apa dok? Karena saya ngerasa nih banyak orang-orang yang lebih nikmat dan nyaman untuk menjadi dokter ya di rumah sakit bagus, ada AC-nya dan mewah. Untuk melayani sampai ke daerah miskin itu kayaknya gak nikmat, itu harus penuh pengorbanan gitu. Gimana dok? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Kalau beliau sudah mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga jalan dibuka untuk menuju ke rumah Bapa, apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan, tidak ada artinya. Jangan katakan aku telah berkorban. Beliau telah berkorban untuk kita. Wow. Jangan sombong. Wow. Iya. Jadi memang kebetulan relawan kami kan secara latar belakang cukup beragam. Baik itu suku, agama, dan ras gitu ya. Yeah. Dan yang kami lihat adalah ketika kita melakukan pelayanan ini, dan banyak di antara mereka yang selalu merujuk pada Papi, karena Papi dulu pada waktu pertama kali pelayanan rumah sakit kapal, beliau sendirilah yang turun tangan langsung ya. Pastinya. Dan itu memberikan inspirasi dan diceritakan sebenarnya terus-menerus di dalam setiap pelayanan kami bersama-sama dengan para relawan. Jadi ketika berbicara apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi, atau apa sih sebenarnya yang membuat mereka kembali untuk melayani di daerah bersama Dr. Share ataupun melayani bersama organisasi lain, mereka melihat bahwa inilah yang mengisi kekosongan mereka gitu ya. Inilah bagian dari kehidupan yang mereka inginkan gitu ya. Terlepas dari bahwa mereka itu spesialis, mereka dokter umum, mereka bidan. Banyak tenaga kesehatan kami di RS Kapal itu sekarang sudah memasuki tahun ketiga, tahun keempat. Wow. Bekerja di rumah sakit kapal. Padahal kan situasi di rumah sakit kapal itu kadang koneksi internet nggak ada. Ya. Jauh dari mana-mana gitu ya.
Ya. Satu-satunya hiburan mungkin adalah sunset atau sunrise. Cuman itu aja. Karena ya syukur-syukur kalau kita bisa dapat misalnya berada di wilayah Wakatobi misalnya. Wow. Bisa dapat diving gratis dari masyarakat. Tetapi sampai kapan sih seperti itu? Mereka bisa ditempatkan di sana 3-4 bulan. Gila. Ya. Dan mereka tetap menikmati itu. Dalam artian karena banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk sesama mereka gitu ya. Kadang cuman senyuman atau bahkan kasih gorengan atau hasil buah-buahan dari kebun mereka dibawa ke kapal gitu ya. Wow. Itu sudah lebih dari cukup. Ya. Itu adalah bentuk rasa syukur yang diberikan oleh pasien kepada para relawan dan kepada pelayanan yang sudah mereka terima. Itu hal-hal yang menurut kami itu adalah bagian dari pekerjaan yang luar biasa. Dan itu adalah bagian dari bagaimana di masyarakat ataupun di dalam kehidupan ini bisa ada perasaan-perasaan yang membuat kita menjadi merasa lebih baik gitu ya. Itu sih. Kalau untuk Dr. Lee sendiri apa? Nah, itulah kasih yang kita implementasikan dalam perbuatan nyata. Dan mereka yang menerima pelayan kita ini, mereka juga berterima kasih. Mereka merasa bahagia ketika mereka telah tertolong. Dan mereka juga ingin membalasnya. Pak Daniel tahu, saya pernah dibawakan duatan dan pisang. Mau diapakan itu pisang? Duatan dan gede. Kalau di Jakarta dibikin pisang goreng. Pisang goreng. Wah. Bisa memenuhi kebutuhan pisang goreng berapa banyak orang itu. Tapi ya itulah, mereka juga ingin berbagi dan menunjukkan kegembiraan mereka. Ya. Itulah yang mereka punya. Untuk dokter sendiri, apa yang mungkin pernah menyentuh hati dokter ketika sedang melayani? Ketika melihat anggota keluarga mereka mendapatkan pertolongan, perawatan. Dan ini tidak bisa atau tidak boleh kita lihat hanya secara spiritual. Ini ada termaktub di dalam hak asasi manusia bahwa pelayanan medis itu hak setiap individu, dan di negara kita diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal ke-29 kalau saya tidak salah, bahwa setiap WNI punya hak untuk mendapatkan layanan medis yang adekuat. Dan itulah yang ingin kami berikan. Dasarnya sekali lagi, bolak-balik, kalau bukan kasih, apalagi yang memampukan kami untuk melakukan semua ini. Anaknya kelaparan. Ayahnya bilang, tunggu sebentar ya. Anaknya sudah kelaparan, entah berapa lama sudah tidak makan. Ayahnya bawa bakul di punggungnya, kembali dengan bakul yang penuh dedaunan muda. Itu yang direbus, ditumbuk, lalu itu yang dimakan. Tak tega melihatnya. Mereka hidupnya semiskin itu, Dok. Dan mereka sendiri juga untuk berobat itu udah pasti makan aja sulit, apalagi berobat gitu. Mau cari dokter di mana? Ya. Kalau mau mencari 1.000 orang di Pulau Jawa ini gampang, tapi cobalah cari 2 orang di hutan Papua. Ya. Ya. Dan pangan itu adalah salah satu obat ya. Kalau orang kelaparan itu juga sakit ya. Lalu kalau dokter sendiri zaman dulu pas awal-awal di dokter share dan habis itu menjadi dokter di rumah sakit apung, itu pengalamannya seperti apa ya, Dok ya? Iya, pengalaman yang susah tapi membahagiakan. Inilah kesulitan yang kami hadapi
sebagai seorang ahli bedah, operasi di atas kapal Iya, bener juga. nggak gampang. Apalagi harus berdiri di atas satu kaki. Oh, kenapa satu kaki? Satu kaki lagi dipakai untuk memfungsikan alat Kauter, Apa tuh? kauter untuk laser bedah itu yang buat pisau Ya. bedah yang seperti laser itu. ya, Itu kan untuk pakai menghentikan perdarahan juga. Operasi di perkampungan itu sulit dong. Atau di Saya ini awalnya adalah seorang ahli bedah jantung. Satu-satunya operasi yang tidak bisa kami lakukan di atas kapal atau di tengah hutan itu adalah operasi jantung. Yang lainnya kami lakukan. Operasi bedah abdominal, tadi bedah perut, bedah tulang, bedah toraks, ada bedah pembuluh darah juga yang kami lakukan. Di atas kapal. Ya, itu ada seorang anak di Kalimantan Barat ya, yang datang ke kami dengan di lehernya ada tumor pembuluh darah yang besar. Kalau anak ini jatuh dan tumor ini pecah, kemungkinan besar dia tidak bisa survive. Dan kami berhasil melakukan operasi dan dengan hasil yang baik. Beberapa saat kemudian ketika kami melayani daerah yang sama, ketemu lagi. Wow. Sudah sembuh. Yang menarik dari cerita kasus anak ini adalah bahwa orang tuanya itu sebenarnya sudah menyerahkan kepada Dr. Lee pada waktu itu sebagai operator bedah karena memang sudah tidak memiliki harapan. Dalam artian mau dibawa kemana lagi. Jadi apapun konsekuensi yang terjadi di atas meja operasi, orang tua ini sudah pasrah. Ya. Karena memang tumor di pembuluh darah itu bukan operasi yang murah dan tidak bisa dilakukan di semua rumah sakit ya, Bi. Dan memang kebetulan orang tua anak ini mendengar bahwa ada rumah sakit kapal waktu itu melayani di daerah tersebut dan kalau tidak salah dia pakai motor ya, Bi ya. Iya. Jauh bapak dan ibunya bawa anaknya untuk langsung ke rumah sakit kapal dan kemudian meminta masukan dari dokter ini apakah bisa dikerjakan karena memang mereka tidak mempunyai banyak pilihan atau tidak punya pilihan sama sekali. Hal yang sama juga menjadi inspirasi pada waktu berdirinya Dr. Sher ya, Bi ya, di tahun 2009. 9. Waktu itu Susanti, Bi. Iya. Mungkin bisa diceritakan, Bi. Susanti yang ususnya kejepit. Iya betul. Jadi istilah turun brok tahu ya? Itu hernia. Ada hernia yang kecil tapi berbahaya. Kalau dari dalam perut kita lewat selangkangan kita ini ada pembuluh darah yang ke kaki. Kalau lubangnya agak besar, usus bisa masuk ke sana. What? Dan ini sakit sekali. Dan dalam tempo yang singkat, usus itu akan terjepit dan pecah. Dan kalau sudah pecah, kemungkinan besar untuk survive-nya itu kecil. Ibu ini, anaknya kesakitan, dan entah berapa lama mereka butuh waktu untuk mencari dana untuk transportasi ke kapal. Ketika sampai dan saya lakukan pembedahan, saya lihat ususnya sudah kemerahan di kaki, di selangkangannya. Saya sempat berpikir ini mau diapakan? Ini secara teoritis harus dibuka perutnya, ususnya ini harus dipotong dan disambung. Itu operasi gede banget ya. Tapi untunglah Tuhan memerintahkan untuk tidak melakukan hal itu.
tapi mendorong usus yang sudah kemerahan tadi kembali ke dalam perutnya, lalu lubangnya ditutup. Pekerjaan yang jauh lebih singkat, dan untuk pasiennya juga suatu tindakan yang sangat jauh lebih enteng. Dan dia sembuh. Oh wow. Hebat akukah? No, jangan sombong, jangan sok. Yang memberikan kita kehidupan adalah Tuhan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Wow. Wow. Kita harus dengan rendah hati mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah ikut campur tangan dalam operasi kasus itu. ini. Engkau telah menyembuhkan anak ini. Saya nggak ngerti ya, ketika mereka nggak punya dananya, mereka nggak punya... mereka nggak punya apa-apa untuk pergi ke rumah sakit. Mereka akan cari dokter alternatif kan? Ya, mereka mencari dokter alternatif, tapi ya kita juga menawarkan diri. Ini loh kami bisa melakukan sesuatu untuk kalian. Dan banyak juga di antara mereka yang tahu. Seperti yang tadi saya katakan, bapak-bapak yang ngangkut kayu bakar di punggungnya. Yang daun tadi itu? Bukan, ini yang angkat kayu bakar di punggungnya. Oke. Itu pekerjaan berat, naik turun gunung. Ya. Itu ususnya sudah masuk semua ke dalam skrotumnya. Di Papua ini, ya? Di Papua ini ya. Papua pegunungan. Di atas selembar plastik, hanya dengan anestesi lokal dikerjakan, semua ususnya dikembalikan ke tempatnya, dan dia survived, dan baik. Beberapa bulan kemudian ketika kami datang lagi, dia datang, tahu aja mereka kami datang. Ini dokter yang operasi dulu dokter. Saya sudah sembuh dokter. Wow. Ketika melihat hal-hal demikian, hati kita sangat bahagia. Itulah upah yang kami peroleh. Wow. Hati yang bahagia tersebut. Iya. Sekali lagi, berbahagialah kita karena kita boleh melayani beliau melalui pelayanan kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Tetapi di relawan yang saat ini bekerja di Dr. Share, melayani di Dr. Share, itu seakan-akan bukan menjadi pilihan mereka. Nah, ini yang menarik. Jadi memang apakah mungkin Tuhan memang memberikan kesempatan bagi banyak orang, tetapi yang memang benar-benar terpanggil kan? Terpanggil kan? Dan terpilih. Itu kan memang untuk tidak memilih yang duniawi. Betul. Jadi bukan memang, kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilihmu. Betul. Dan siapakah kita ini dijadikan biji mata oleh Tuhan? Ya. Beliau memilih kita, betapa bangga dan bahagianya kita. Ya. Jadi dokter relawan itu beberapa bahkan mereka mendedikasikan cuti mereka untuk ikut pelayanan di Dr. Share. Wow. Jadi kan mungkin dalam 1 tahun 12 hari mungkin. 2 minggu. 2 minggu ya. Dalam 1 tahun 2 minggu. Cuti 2 minggu tuh ya. Cuti, iya. Mereka mengambil 7 sampai 10 hari. Karena perjalanan kan jauh ya. Iya. 7 sampai 10 hari itu didedikasikan untuk Dr. Share. Wow. Sekali lagi, ini adalah contoh bagaimana kasih itu diimplementasikan dalam sebuah perbuatan nyata. Kalau kami harus membayar semuanya itu, tidak sanggup kami. Mudah-mudahan dari yang nonton ada yang dokter dan tergerak untuk membantu juga ke Dr. Share. Tangan kami selalu terbuka untuk menerima setiap orang yang mau ikut berpartisipasi dalam pelayanan ini. Bukan hanya dokter, bapak keluarga, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, mahasiswa, semuanya bisa dimanfaatkan tenaganya.
Betul, karena memang relawan kami tidak hanya Dokter. dokter. Oh gitu. Betul, karena di beberapa kasus kan kita juga butuh teman-teman relawan yang mengelola administrasi, registrasi pasien, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Wow. Mungkin hanya sekedar dokumentasi gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari relawan kami. Ya. Oke. Ataupun jadi tukang dayung sampan. Tukang dayung sampan ada juga ya? Tukang dayung sampan ada lah. Iya. Saya dayung sampan kuat saya. Siap. Wow, oke. Terima kasih banyak dokter, terima kasih Pak Tutuk. Thank you banget udah sharing di kita dan benar-benar menginspirasi saya juga secara pribadi. Mungkin terpanggil juga nih kayaknya untuk jadi tukang dayung sampan selama 10 hari di salah satu kapal. Bisa nggak dayung sampan? Nggak bisa juga. Nah itu pertanyaannya tuh, bisa nggak lo? Nggak bisa. Sama pengen ngeliat aja kayak sunsetnya kayak apa sih sebenarnya gitu. Siap. Nah, thank you ada banget. ceritanya juga tuh. Saya di Pegunungan Tengah di Papua mau keluar. Ada salah seorang relawan bilang, "Papi, aku ikut papi." Oke. Kita jalan sebentar aja. Lihat sunset dari kapal sudah beberapa kali. Sudah sering lah. Lihat sunset di gunung belum. Yuk lihat sunset. Baru jalan beberapa lama. Rasanya enggak lama. Mendadak gelap. Wah. Enggak tahu jalan pulang. Waduh. Nggak ada GPS ya? Maksudnya boro-boro GPS. Sinyal nggak ada. Dan lampu atau baterai HP sudah mati. Karena dipakai untuk senter. Waduh. Badan ini sudah sakit. Kenapa? Karena kita orang Jakarta pakai sepatu. Iya. Di tengah hutan itu banyak dedaunan yang runtuh. Ketika malam mulai ada embun, itu jadi lembab. Kalau jalan di atas dedaunan yang lembab itu licin kan? Aduh. Ya. Karena jatuh ditahan pohon, untuk aduhnya sering. Kalau aduhnya cuma sekali artinya mati udah. Sudah jatuh ke dalam jurang entah berapa ratus meter. Waduh. Iya. Dan saya bersyukur aduhnya berkali-kali. Iya, daripada aduh. Wah, kalau itu menyanyi itu ada iramanya. Ini aduh. Iya. Sakit loh. Jangan alami pengalaman yang pernah kami. Tapi gimana? Akhirnya keluarnya gimana setelah dari tersesat itu? Enggak tersesat. Saya bilang kami mengeksplor hutan Papua. Ada 2 malaikat yang diutus oleh Tuhan. Di tengah hutan ada orang yang mengenali kami. Dokter, kami kenal dokter. Kami antar dokter pulang. What? Wow. Di tengah hutan random. Tiba-tiba ada 2 orang. Ya. Orang Papua. Oh iya, orang asli yang tahu jalan. Tanpa pakai GPS. Dokter, kami kenal dokter. Kami antar dokter pulang. Wow. Kalau bukan malaikat yang diutus oleh Tuhan, siapa lagi? Ya. Dan waktunya dokter belum saat itu gitu. Kamu masih punya tugas yang akan aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Wow. Apalagi tugasnya, Dok? Melayani. Melayani dengan lebih sungguh. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kepada kita. Wow. Dok, saya tadi sempat kepikiran gitu ya, kayak banyak dokter sekarang ini yang kapitalis banget lah. Jadi, ya kan, cuman mikirnya bagaimana cara saya bisa mendapatkan keuntungan dan balikin modal saya sekolah udah lama-lama jadi dokter, ya udah sekarang saatnya saya meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan sepertinya Dr. Lee di sini benar-benar mempunyai sebuah purpose, itu a higher purpose yang lebih tinggi lagi gitu, dan purpose itu yang mungkin bisa membuat seorang Dr. Lee menjadi bahagia dan menjadi konten gitu. Kayaknya purpose itu yang dicari sama orang.
Karena ternyata uang aja itu nggak membawa kebahagiaan juga gitu. Justru kebahagiaannya ketika kita bisa membuat orang lain bahagia. Gitu sih. Dan itu yang dilakukan oleh Dr. Lee dan Dr. Sher juga gitu bersama-sama. Betul sekali. Betul sekali. Berbahagialah kita karena kita yang telah dipilih. Ya. Dipilih untuk membuat orang lain berbahagia. Ya. Kebahagiaan orang lain itu adalah kebahagiaan kita. Betul. Orang mencari duit itu, ini bukan hanya omong kosong ya. Kita butuh uang. Tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Betul. Walaupun segala-galanya butuhkan uang. Iya, sayangnya begitu. Ya. Kadang-kadang bisa kasih pisang juga sih, Dok. Iya, betul. Pisang 2 tandan ya. Betul, pisang 2 tandan juga kayaknya cukup tuh. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Dr. Lee dan Pak Tutuk dari Dr. Sher. Again, kalau misalnya mereka pengen tahu lebih banyak lagi soal Dr. Sher, bisa ke Instagramnya mungkin atau bisa. Di mana sosial media di mana aja? Bisa reach out kami di @drsher atau ke www.drshare.org. Oke. Sehingga kita bisa lebih terkoneksi lebih baik. Great. Oke, terima kasih banyak dan sekali lagi thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye guys.